Welcome to the Box Film. Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Mudah-mudahan kalian selalu terhibur, semakin enjoy nonton alur cerita yang Mimin bikin. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Legend of Tomiris yang dirilis tahun 2019. Adalah film Kazakhstan yang disutradarai oleh Akan Sataev. Abu Nasir bin Muhammad Al-Farabi Turki akan menceritakan sebuah kisah nyata yang diabadikan oleh sejarawan Yunani Herodotus. Pada masa kejayaan Kekaisaran Persia, Cyrus Agung atau Raja Cyrus berhasil menaklukkan separuh dunia kecuali Mesir dan Tanah Utara yang saat itu dihuni oleh suku Saka. Mereka menduduki stepa atau area padang rumput dari Laut Kaspia sepanjang pegunungan Altai. Orang Saka terdiri dari banyak suku, salah satunya suku Masaget. Cerita ini berawal ketika kepala suku Masaget yang bernama Spargap hari itu sedang berburu bersama anak buahnya di daerah kekuasaan suku Akibat. Lalu mereka ketahuan oleh kepala sukunya hingga terjadilah pertarungan. Sehingga salah satu ajudan setia Spargap terkena busur panah. Ia meminta ingin diakhiri penderitaannya, ditancapkanlah pisau tajam tepat di jantungnya. Setelah itu, semuanya bergegas pulang dikarenakan sebentar lagi istri Spargap yang bernama Bopai akan melahirkan bayi pertamanya. Dengan penuh harapan, semoga ia dikaruniai seorang bayi laki-laki. Proses kelahiran tidak begitu lancar. Bopai terlalu banyak mengeluarkan darah sehingga dapat membahayakan jiwanya. Sesampainya di sana, Spargap mendapati kondisi Bopai sudah sangat lemah. Dengan penuh rasa penyesalan, Bopai hanya mampu mengucapkan kata maaf, tidak bisa memberikannya bayi laki-laki. Ia sudah merasakan bau kematian. Bopai berpesan agar menjaga dan menyayangi anak perempuannya. Meskipun tidak sesuai harapan Spargap, ia memberi nama anaknya dengan sebutan Tomiris. Kemudian, Bopai menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa tahun kemudian, Spargap menikah lagi dan membesarkan Tomiris penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, membentuk kepribadiannya menjadi seorang prajurit yang gagah berani. Spargap menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Berani, tak kenal takut, dan cerdas menjadi tiga hal yang harus Tomiris pelajari. Seiring berjalannya waktu, Spargap selalu mengingatkan agar Tomiris tidak melupakan ibu kandungnya. Di suatu hari suku Masaget kedatangan Palak. Ia merupakan kaum Khawarij yang dimana mereka bukan bagian dari penduduk stepa. Berusaha ingin menawarkan kerjasama. Kemudian Kafas dan Kurtun mengajaknya masuk ke dalam tenda. Di sanalah kesempatan besar si Palak mulai menghasut mereka berdua. Melakukan pengkhianatan terhadap Spargap yang selama ini mempersulit peniagaan kaum Khawarij. Kafas dan Kurtun langsung terbuai dengan iming-iming mendapatkan dukungan penuh dari Khawarij agar mereka terbuai naik tahta dengan cara menyingkirkan Spargap. Nampaknya Spargap sudah mengetahui pertemanan Kafas dan Kurtun dengan si Palak. Terjadilah suasana yang kurang menyenangkan hingga Spargap marah lalu mempermalukan mereka berdua di hadapan semua orang. Di tengah malam, Tomiris mengalami mimpi buruk bertemu dengan makhluk seperti serigala bersayap, hingga membuat ia terbangun lalu menghampiri ayahnya. Tidak lama, kemudian ada sekelompok orang menyerang masuk ke dalam rumah, mengakibatkan tewasnya istri Spargap dan kedua anaknya.
Spargap menyuruh Karspe membawa lari Tomiris. Suasana semakin tak terkendali. Tomiris teriak histeris ketika melihat ayahnya harus terbunuh dalam pertempuran. Berhari-hari mereka terpaksa hidup nomaden, dikejar-kejar suruhan Kafas dan Kurtun. Tomiris menjadi murung dan hilang nafsu makan. Ia terus membayangkan kematian ayahnya. Karspe bingung harus mencari bantuan kemana karena ia sulit mempercayai suku mana yang telah bersekongkol. Hal yang dapat dilakukan saat itu berjuang hidup nomaden di dalam hutan, bersembunyi dari kejaran para pengkhianat, menunggu waktu paling tepat bergabung bersama suku yang lain. Sampailah mereka di dalam hutan terkutuk, di mana tidak ada seorang pun berani masuk ke sana. Setelah berjam-jam menelusuri hutan, Karspe berhasil menemukan tempat yang cocok dijadikan penampungan sementara. Seiring berjalannya waktu, anak buah Kafas dan Kurtun akhirnya berhenti mencari mereka. Kasus pembunuhan Spargap pun mulai terlupakan di padang stepa. Namun bagi Tomiris, tidak ada sehari pun mampu melupakan kematian sang ayah. Hatinya semakin mengeras dipenuhi rasa dendam. Sampai ia beranjak dewasa, tekadnya bertambah kuat mempersiapkan diri menunggu momen itu tiba. Ketika mereka sedang memungut garam di tengah hamparan gurun, di balik batu ada seorang prajurit bersembunyi memantau dari kejauhan. Bertahun-tahun lamanya Tomiris menghabiskan masa kecilnya di hutan terkutuk. Ia rasa sudah saatnya melancarkan aksi balas dendam sebelum Kafas dan Kurtun mati tua. Ia memilih pergi meninggalkan Karspe bersama kelompok yang lain. Singgah di dekat air terjun, ia tumpahkan rasa rindu terhadap kedua orang tuanya. Hingga ia ketiduran dan untuk kedua kalinya, Tomiris mengalami mimpi buruk yang sama, bertemu dengan seekor serigala bersayap. Tomiris tidak jadi pergi, ia balik lagi ke markas. Setelah sampai di sana, ia malah menyaksikan pembantaian keji dan kematian Karspe. Tomiris geram. Ia langsung susul para bandit di tengah jalan. Ia habisi mereka semua tanpa ampun. Perut Tomiris kena tusuk. Ia berusaha pergi, terkapar di atas kudanya. Berhari-hari kudanya telah membawa Tomiris ke daerah suku Safromat. Sardana, ia seorang putri dari Raja Safromat, menghampiri Tomiris dan mendapatkan lukanya telah mengeluarkan banyak darah. Ia pun langsung menolongnya. Esok paginya Tomiris terbangun keluar dari tenda. Kemudian disambut Sardana. Lalu ia dibawa menghadap raja yang ingin mengetahui identitasnya. Tomiris menceritakan ia seorang putri dari kepala suku Masaget Spargap. Dan ternyata sang raja merupakan sahabat dari Spargap. Ia berjanji akan memberikan perlindungan terhadap Tomiris. Suku Safromat didominasi para perempuan tangguh yang sanggup bertarung melebihi kemampuan laki-laki. Di malam hari, mereka semua berkumpul mengelilingi api unggun. Tomiris mulai bisa tersenyum, namun kemudian ia kembali murung. Esok pagi, ia pergi mengacuk kencang kudanya sekedar ingin melupakan emosi yang berkecambuk dalam hati Tomiris. Sang ibu mati karena melahirkannya, sang ayah mati karena melindunginya. Kesempatan hidup membuat ia tidak ingin memikirkan hal lain selain membalaskan dendam dan merebut kembali suku Masaget peninggalan ayahnya. Sardana menyusul Tomiris ingin memastikan bahwa ia tidak kabur meninggalkan Safromat. Bergulirnya waktu, Tomiris terus berlatih agar kemampuannya sebagai prajurit wanita semakin kuat dan tangguh. Ia mulai mengikuti cara hidup suku Safromat, termasuk harus pandai merampok suku lain.
Di malam hari untuk pertama kalinya, Tomiris mengikuti aksi perampokan menyerang ke dalam kawasan Khawarij. Sayangnya, bukan hanya sekedar mengambil barang, namun disertai dengan pembantaian warga sipil dan membiarkan anak-anak terlantar ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, semua berkumpul saling meneteskan darahnya masing-masing ke dalam segelas susu, persembahan bagi Tomiris, pertanda telah resmi menjadi bagian dari mereka. Waktu berlalu, masa remaja Tomiris telah usai. Kini ia sudah benar-benar dewasa dan mulai bisa meredam amarah. Di hadapan Sardana ia mengusulkan agar aksi perampokan kali ini tidak melibatkan warga sipil. Ia hanya ingin menjarah barang tanpa harus ada yang terbunuh. Suku Safromat kembali menjalankan aksi rampoknya. Tomiris dipertemukan dengan seorang anak laki-laki bernama Tiras yang ingin melindungi majikannya. Namun si majikan malah mengatakan bunuh saja si Tiras karena ia hanya seorang budak, asalkan tidak membunuh ia dan anaknya. Mendengar itu, Tomiris geram dan membawa Tiras pergi bersamanya. Di dalam tenda, Tomiris mengatakan di hadapan Sardana bahwa ia memutuskan ingin merawat Tiras, menjadikan ia seorang prajurit tangguh. Hari itu suku Safromat sedang merayakan kelahiran putra pertama sang raja yang akan menjadi pewaris tahta. Semua para suku Stepa diundang ke dalam acara tersebut. Di sanalah akhirnya Tomiris dapat dipertemukan lagi dengan Kafaz dan Kurtun. Meskipun bertahun-tahun lamanya, wajah mereka berdua masih melekat terukir di dalam ingatan Tomiris. Kemudian Sardana mengajak Tomiris menyaksikan gulat bebas pertarungan seorang pemuda bernama Arjun, putra dari suku Dahai, yang terkenal menjadi idaman kaum Hawa karena ketangguhan dan ketampanannya. Kini giliran Tomiris menunjukkan skill memanah sambil menunggangi kuda, hingga semua terpukau dengan aksi yang telah ditampilkannya. Arjun menunjukkan ketertarikannya ingin berkenalan dengan Tomiris. Di dalam tenda, para ketua suku berkumpul. Kafaz dan Kurtun mulai mengutarakan sesuatu tentang aksi perampokan yang selalu dilakukan Safromat terhadap kaum Khawarij sambil didampingi si Palak tukang hasut yang sangat handal. Kafaz dan Kurtun mengancam sang raja agar berhenti mengganggu kaum Khawarij dan meminta putranya yang baru dilahirkan diberikan kepada mereka dijadikan sebagai jaminan. Raja menganggap Kafaz dan Kurtun telah menabuh genderang perang. Ia memilih membela kaum Khawarij daripada suku saudaranya sendiri. Sudah saatnya semua suku Stepa bersatu menyingkirkan Khawarij. Disinilah mulai terbuka suku mana saja yang telah bersekongkol. Secara tegas mereka menolak ajakan Raja Safromat. Di malam harinya, hanya suku Dahai yang bersedia berdiskusi lebih dalam membicarakan tentang Khawarij. Di tengah perbincangan, sang raja membongkar identitas Tomiris sebagai putri tahta dari suku Masaget yang masih hidup. Tomiris mampu mengkudeta kepemimpinan Kafaz dan Kurtun karena ia pewaris tahta sesungguhnya. Raja Safromat mengiming-imingi Raja Dahai. Bisa saja suatu saat putranya yang bernama Arjun dapat menikahi Tomiris sehingga mereka berdua memiliki kekuatan besar di Stepa. Tidak lama Sardana mendatangi Tomiris mengajaknya menghadap sang raja. Di sana ia dikabarkan bahwa besok suku Safromat dan Dahai akan menyerang Kafaz dan Kurtun, bermaksud ingin mengembalikan warisan Spargab kepada Tomiris. Meskipun Tomiris tahu tujuan mereka secara tidak langsung sedang memperalat posisinya, ia meminta kepada raja bahwa ia hanya ingin membunuh Kafaz dan Kurtun, tapi tidak dengan rakyat Masaget. Tiba waktu di mana kedua kubu saling bertemu di tanah Stepa. Dengan gagah berani Tomiris maju ke depan mendekati suku Masaget. Di sanalah Tomiris meneriakan jati dirinya sebagai pewaris tahta putri dari kepala suku Spargab. Kafaz dan Kurtun mulai kalang kabut sambil maju ke depan berniat ingin menghentikan ocehan Tomiris. Hanya dengan beberapa gerakan, Tomiris sanggup menghabisi Kafaz dan Kurtun dengan bilah pedangnya. Sebuah penantian panjang ingin mengucurkan darah mereka berdua akhirnya tercapai juga. Anak-anak Kafaz dan Kurtun nyaris menyerang Tomiris. Nampaknya rakyat Masaget mulai tersadar dan menyambut pemilik tahta yang sesungguhnya.
Untungnya tidak terjadi perang di antara para suku Stepa, dibarengi keberhasilan Tomiris dengan mudah merebut kembali warisan peninggalan sang ayah. Setelah bertahun-tahun lamanya ia harus menderita bersembunyi di dalam hutan, menghabiskan separuh hidupnya menanggung rasa kehilangan dan dendam. Akhirnya dapat menginjakkan kaki di tanah kelahirannya. Seorang dukun menyambut kedatangan Tomiris dengan sebuah ritual. Kemudian semua keluarga Kafas dan Kurtun diseret ke depan. Tomiris memutuskan mengusir mereka dari tanah Masaget agar dapat merasakan penderitaan yang sama, terlantar, hidup di tengah hutan tanpa naungan suku manapun. Banyak sekali kenangan ketika pertama kali memasuki ruangan di mana dulu ia dan sang ayah menghabiskan waktu bersama. Tomiris meminta dukun mengantarkan ke tempat di mana sang ayah dimakamkan. Di hadapan kuburannya, ia sampaikan pencapaiannya telah berhasil merebut kembali suku Masaget dari tangan Kafas dan Kurtun. Di malam hari, Arjun mulai melakukan pergerakan PDKT mendekati Tomiris. Mereka berdua sudah saling menunjukkan ketertarikan. Namun Tomiris ingin fokus terlebih dahulu menyambut perang besar melawan kaum Khawarij. Menyadari Khawarij dikenal memiliki kereta perang dengan prajurit yang sudah dilengkapi pelindung baju besi, maka harus ada strategi bagaimana memperlambat pergerakan mereka. Hingga tiba saatnya pertarungan dimulai. Tomiris menyerang Khawarij dengan membagi prajurit ke beberapa kelompok kecil. Pertama, lakukan serangan panah ke arah musuh. Dan ketika mereka mulai terpancing masuk ke tengah lapangan, maka perdaya mereka dengan berpura-pura takut dan mundur lagi ke belakang. Biarkan pasukan Khawarij terus mengejar. Secara tidak langsung itu akan melemahkan kekuatan barisan mereka. Lalu pasukan yang lain maju dari kedua sisi dengan sekuat tenaga. Dan bagi pasukan yang tadi berpura-pura mundur, akan berbalik dan menyerang lagi pasukan Khawarij. Setelah mendapatkan posisi tepat, maka dengan sangat mudah membantai mereka semua. Setelah yakin sudah melumpuhkan pasukan Khawarij, di tengah pertempuran, Arjun berani melamar Tomiris. Tidak lama semenjak kemenangan melawan Khawarij, digelarlah pernikahan mereka. Kini Arjun telah resmi menjadi kepala suku atau Raja Masages, sedangkan Tomiris menjadi ratunya. Dan inilah masa-masa kebahagiaan Tomiris membina rumah tangga bersama Arjun. Meskipun telah dikaruniai 2 anak, Tomiris tetap menganggap Tiras sebagai bagian dari putranya. Anak sulungnya diberi nama Spargap. Ia terus dilatih agar menjadi prajurit tangguh sebagai penerus tahta di masa depan. Di pagi hari, Tiras melihat kedatangan satu keluarga memasuki kawasan Masages. Ternyata mereka berasal dari tanah Persia yang kini telah ditaklukkan Raja Cyrus, meminta perlindungan dan tempat tinggal. Di malam hari, untuk ketiga kalinya Tomiris mengalami mimpi buruk bertemu dengan seekor serigala bersayap. Semenjak mengizinkan suku lain tinggal di Masages, hati Tomiris menjadi tidak tenang. Setelah itu, ada seorang utusan Raja Cyrus bernama Gubar datang membawa hadiah berupa emas dan barang mewah lainnya. Kedatangannya bermaksud ingin menyampaikan undangan dari Raja Cyrus agar berkenan hadir ke istananya dalam rangka ingin menjalin persahabatan antara mereka. Di malam hari nampaknya Arjun mulai tergoda dengan hadiah harta yang banyak. Ia tertarik ingin memenuhi undangan Raja Cyrus. Meskipun Tomiris sempat memperingatinya agar berhati-hati jangan mudah percaya omongan Gubar. Tekad Arjun sudah bulat, ingin pergi menemui Cyrus sambil mengajak putranya Spargap. Mana Babylon келірді.
Esok paginya dimulailah perjalanan. Saat itu Tomiris tahu bahwa posisinya sedang dalam bahaya. Namun ia berusaha tenang dikarenakan tidak kuasa menahan keputusan suaminya. Tomiris terpaksa rela melepaskan mereka pergi dalam waktu yang cukup lama, dibawa oleh orang yang tidak sama sekali ia percayai. Tomiris memerintahkan Tiras membuntuti mereka dari belakang. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di dalam istana. من خیلی تعجب میکنم که Kini Arjun dan Spargap berhadapan langsung dengan Raja Sirus. Setelah basa-basi, sang raja mulai menyampaikan maksud mengundang mereka ke istana, ingin mengajaknya bersekutu untuk menaklukkan Mesir. Arjun paham kemana arah obrolan sang raja. Ia bukan ingin mencari sekutu, namun hanya sekedar memperalat kaumnya agar mau dijadikan pasukan cadangan demi memenuhi ambisinya menguasai seluruh dunia. Arjun dengan tegas menolak. Ia bersedia datang bukan untuk berperang, melainkan ingin diberi kebebasan kaumnya berdagang ke tanah Persia. Setelah Arjun pergi, Gubar mulai menghasut raja untuk membunuh mereka semua, dan ia menceritakan tentang Tomiris yang sebenarnya memiliki kuasa penuh atas suku Masages. Sang raja dapat melamarnya sebagai cara lain untuk merebut kekuasaan salah satu suku Stepa. Arjun bersama putranya dijamu hiburan dan hidangan mewah. Mereka dibiarkan bersenang-senang terlebih dahulu. Setelah itu, Gubar memerintahkan pasukannya membantai mereka semua. Hingga akhirnya Arjun bersama Spargap harus tewas di sana. Nampaknya Tiras telah gagal mengintai dan tidak mampu menjaga keselamatan pasukan Arjun. Ia kembali ke istana, mendatangi Tomiris, mengabarkan kabar buruk tersebut. Gubar bersama rombongannya berani membawa mayat Arjun dan Spargap dikembalikan kepada Tomiris. Ia mengaku suami dan anaknya telah diserang oleh suku liar. Sebagai buktinya, ia membawa kulit kepala mereka yang sudah dihukum mati oleh Raja Sirus sebagai bentuk keadilan bagi pasukan suku Masages. Tomiris berusaha tenang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan sebelum digelar pemakaman suami dan anak tercintanya. Esoknya orang tua Arjun datang dalam kondisi terpukul. Sang ayah tidak menyangka Arjun telah mendahului kematiannya. Hari pemakaman pun digelar. Di sana Gubar sudah membawa 3 orang dari suku liar yang akan dihukum mati sebelum jasad Arjun dan Spargap ditimbun tanah. Ketika sudah mendekati eksekusi, Tomiris berteriak agar mengampuni mereka bertiga. Keputusan itu seketika mengagetkan Gubar, namun ia yakin Tomiris tidak mungkin berani macam-macam terhadapnya. Setelah usai pemakaman, barulah Tomiris yakin pelaku pembunuhnya adalah Raja Sirus sendiri. Di saat Gubar menyampaikan maksud sang raja yang ingin melamarnya untuk dijadikan istri. Tomiris mengajak Gubar keluar dan mengatakan pesan Raja Sirus langsung di hadapan rakyatnya. Setelah di sana, Tomiris tidak segan menusuk leher Gubar sampai tewas. Dan menyuruh anak buah Gubar membawa kepalanya ke hadapan Raja Sirus. Si dukun mempunyai firasat buruk bahwa perbuatan Tomiris dapat membinasakan kaumnya sendiri. Ia telah membangkitkan murka Raja Persia yang memiliki kekuatan sangat besar. Di malam hari, si dukun membakar dirinya sendiri karena telah kecewa dengan tindakan Tomiris.
Kabar kematian Gubar pun telah sampai ke telinga Raja Sirus. Hingga Sirus murka mengerahkan seluruh pasukannya ke tanah utara. Sampai-sampai Raja Sirus melupakan rencananya menaklukkan Mesir dan memilih ingin membantai dan menghapus peradaban suku Stepa dari muka bumi. Seluruh suku dari tanah Stepa mau tidak mau harus segera menyatukan pasukannya karena Raja Persia sudah pasti tidak hanya mengintai satu suku saja. Menyadari hal itu, semuanya mulai bergabung mempersiapkan keperluan perang dari mulai pedang, panah, perisai, baju besi, dan alat senjata lainnya. Tomiris menyampaikan strategi penting bahwa selama perang harus ada salah satu prajurit berusaha membunuh Raja Sirus di tengah-tengah pertempuran sebelum pasukan Stepa dikalahkan. Karena Tomiris menyadari jumlah pasukan Persia masih akan jauh lebih banyak dari pasukannya. Malam harinya pasukan garis depan Persia yang sedang berkemah berhasil dibantai habis. Tomiris kembali bermimpi bertemu serigala bersayap. Namun kali ini ia berhasil mengalahkan si serigala dan sudah pasti akan terjadi sesuatu. Pertarungan hebat segera dimulai. Kedua kubu bersiap menyerang satu sama lain dengan strategi yang mereka miliki. Tomiris menggiring kelompok pertama menyerang menghampiri musuh. Setelah dekat, mereka mundur lagi ke belakang. Raja Sirus menertawakan taktik Tomiris yang mudah ditebak. Lalu kekuatan pasukan Stepa dikerahkan di kedua sisinya. Setelah terkepung, barulah Tomiris mengeluarkan pasukan yang lebih kuat menyerang menerobos ke tengah-tengah pertempuran. Hingga secara otomatis barisan pasukan Persia terbelah menjadi dua. Tiras bersama kelompoknya berhasil menyelinap ke garis akhir. Raja Sirus ketar-ketir, namun ia masih memiliki pasukan immortal dijadikan benteng pertahanan demi menjaga keamanannya. Pertarungan semakin sengit. Perjuangan Sardana teramat berat. Lawannya begitu tangguh sehingga akhirnya ia harus terbunuh di pertempuran kali ini. Kedua kubu sama-sama terjepit. Pengawal meminta Raja Sirus segera kabur, namun ia cukup tangguh dan tidak ingin lari dari pertempuran. Tiras menjadi harapan satu-satunya berusaha mengincar Raja Sirus. Ia kerahkan tenaganya demi membawa kepala Sirus ke hadapan Tomiris. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Ia sekarang benar-benar berada di hadapannya. Hanya dengan satu gerakan, Tiras berhasil membunuh Raja Sirus. Setelah mengetahui pemimpinnya telah mati, pasukan Persia yang masih tersisa langsung mundur meninggalkan medan pertempuran. Dengan bangga, Tiras membawa kepala Raja Sirus ke hadapan Tomiris. Abu Nasir bin Muhammad Al-Farabi Turki di akhir tulisannya mengatakan bahwa kisah Tomiris telah dilupakan dalam catatan sejarah. Ratu yang telah menyatukan suku nomaden atau sering disebut suku Sitian dari tanah Stepa atau padang rumput dekat Laut Kaspia sepanjang pegunungan Altai. Kisah mereka dimuliakan oleh banyak negara, sebuah pertarungan epik melawan kekuasaan bangsa Persia. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.